Untuk materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana penerapan akuntansi ya terkait dengan transaksi hubungan gitu ya, hubungan antara pusat dan cabang gitu. Jadi kalau sebelumnya kita mempelajari induk dan anak, gitu ya, sekarang kita pusat dan cabang. Jadi ada memang beberapa transaksi-transaksi internal gitu ya antara pusat dan cabang yang melibatkan perlakuan akuntansi resiprokal ya. Jadi saling akun tersebut itu kalau ada transaksi internal antar dua kantor tersebut, jadi itu akan ditampung di akun tertentu gitu ya, yang nilainya nanti akan sama gitu ya, akan sama. Jadi kalau misalnya kantor pusat mengirimkan modal kerja ya ke cabang gitu kan, nah maka nanti kan dari uang dari pusat ke cabang ya, uang dari pusat ke cabang, pusat mengeluarkan uang, cabang menerima uang. Nah itu dinamakan transaksi internal ya. Jadi ada akun resiprokal yang saling mengimbangi gitu, yang saling mengimbangi. Nah, ketika ada transfer aset gitu ya, ada transfer aset ke cabang gitu ya, maka pusat itu memposisikan seolah-olah seperti investor ya. Setelah seperti investor, maka nanti debitnya itu ya mirip-mirip investment ya, tapi nama akunnya akun cabang misalnya ya, cabang A, cabang B gitu ya. Nah, sedangkan dari posisi cabang itu sendiri ketika menerima uang ya, menerima dana ya, maka cabang ini memposisikan sebagai investee gitu ya. Jadi sebagai pihak yang dikasih modal ya, seolah-olah kayak gitu. Maka nanti akun tandingan terhadap akun cabang, maka nanti cabang akan membuat akun yang namanya akun kantor pusat misalnya gitu ya, home office misalnya ya. Maka nanti nilai akun cabang dan akun kantor pusat itu mungkin akan sama ya, akan sama gitu. Itu dinamakan dengan transaksi internal ya, antar kantor pusat dan cabang. Oke, sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu ya. Jadi mengapa perusahaan itu membuka kantor cabang ya, membuka kantor cabang. Ya, jadi kalau misalnya produknya ini pasarnya semakin luas ya, jadi bukan hanya diminati oleh konsumen lokal, tapi juga konsumen di luar daerah perusahaan tersebut berproduksi ya, memang lebih efektif kalau perusahaan itu membuka cabang ya, misalnya cabang Kalimantan, cabang di Provinsi Sulawesi ya, Irian Jaya mungkin gitu. Jadi itu lebih efektif kalau perusahaan tersebut membuka kantor cabang. Kalau memang produknya itu sudah ekspansinya itu sudah luas gitu ya. Jadi tujuannya meningkatkan penjualan. Jadi teman-teman kalau misalnya di sini dari Bandung gitu ya, dulu kan kita kenal yang namanya bolu, misalnya katakan bolu Amanda misalnya gitu ya. Bolu Amanda itu katanya di Bandung ya, tapi sekarang kan di Jakarta tuh udah banyak gitu ya, udah banyak. Jadi bolu apa lagi gitu ya, bolu talas gitu yang dari Bogor gitu ya. Nah itu kan dalam rangka untuk meluaskan penjualannya ya, baik kuantiti maupun kualitas ya, jadi kan lebih terkenal gitu ya. Jadi kita nggak susah lagi tuh harus ke Bandung ya kalau mau membeli bolu Amanda gitu ya. Nah, tapi ada satu kue yang memang belum ada di Jakarta tuh ya, kayak kue yang teman-teman dari Bogor mungkin
roti unyil ya, Venus ya. Nah itu kalau kita lagi kepengen tuh nggak ada di Jakarta ya. Jadi ngomongin kue ini. Ya, jadi itu kue Venus roti unyil itu susah ya di Jakarta, saya cari nggak ada ya. Ya masih ada tiruannya ya, roti unyil gitu. Tapi ya beda rasanya gitu. Nah, seperti itulah ya. Jadi mungkin dalam rangka untuk meluaskan penjualan ya. Karena kalau misalnya di sini kan ada penjelasannya ya. Tidak cukup dengan perjalanan keliling gitu ya. Ya intinya sih dari sekian beberapa poin-poin di slide yang saya tayangkan ini, intinya memang dalam rangka ingin meluaskan pasar ya, meningkatkan penjualan gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini perbedaan agen dan cabang ya. Kita terkadang suka bingung ya, agen itu seperti apa, cabang itu seperti apa ya. Agen ya, agen. Nah kalau di sini yang kita tekankan gitu ya, kalau agen ini sifatnya apa ya, administratif ya, administratif, terus sebagai tempat yang mempromosikan saja gitu ya. Tapi kalau untuk pesanan, kemudian transaksi pengiriman, kemudian penagihan ya, itu tetap dilakukan oleh kantor pusat. Kalau agen ya, kalau agen. Jadi misalnya si agen ini ingin mempromosikan produk kantor pusat ya, mempromosikan gitu. Nah, jadi agen ini bertugas bagaimana caranya mengenalkan produk-produk kantor pusatnya gitu ya. Misalnya minyak wangi ya. Kalau kita jalan-jalan ke mall gitu ya, kadang-kadang kan suka ada apa produk-produk contoh ya, contoh dari minyak wangi tersebut gitu ya. Atau mungkin pembersih muka. Nah, itu kan juga ada tuh. Kita sering kalau mungkin di kampus gitu ya, atau di sekolah-sekolah kan sering ada tuh promo ya, promo menawarkan produk-produk contoh pembersih muka ya. Nah, itu kita biasanya dikasih apa? Dikasih sampel ya, sampel pembersih muka. Nah, jadi si agen ini hanya memiliki produk sampel ya, tapi bukan stok ya, bukan untuk persediaan. Misalnya gini, agen di daerah Pondok Aren misalnya ya, agen di daerah Pondok Aren gitu. Si agen ini bisa membuat estimasi gitu ya, berapa kemungkinan pasar yang tertarik dengan produk A misalnya ya. Misalnya ini diperkirakan di Pondok Aren produk A ini bisa laris sebanyak 100 unit. Nah, maka si agen ini nggak bisa tuh meminta stok ya, stok produk A tersebut sebanyak 100 unit, nggak bisa ya. Jadi tetap si agen ini hanya menjadi perantara ya, menjadi perantara pesanan dari konsumen ke kantor pusat. Nah, si agen ini hanya memiliki produk sampel ya, jadi hanya produk contoh saja. Nah, kalau kantor cabang enggak ya, kantor cabang beda. Kalau kantor cabang di wilayah Tangerang misalnya, bisa memprediksi pasar gitu ya akan meminta produknya sebanyak 100 unit. Nah, maka nanti kantor pusat akan mengirimkan produknya sebanyak 100 unit. Nah, itu perbedaannya ya antara agen dan kantor cabang. Jadi agen hanya memiliki produk sampel. Kalau kantor cabang stok ya, stok inventory. Kemudian yang kedua, agen itu tidak menyelenggarakan akuntansi yang terpisah ya. Kalau cabang beda ya, cabang itu bisa melakukan pencatatan secara terpisah gitu. Terus agen apa ya?
pencatatannya apa saja gitu. Kalau misalnya dia kan harus bayar bensin mungkin ya, mungkin bayar pemeliharaan atau mungkin bayar ruang kerja ya, ruang kerjanya, sewa ruang, listrik mungkin. Nah, itu biaya operasional ya. Nah, untuk pengeluaran tersebut si agen ini hanya mereka aja gitu. Hari ini dikeluarkan pemeliharaan sekian ya. Hari ini beli bensin sekian, tapi dalam bentuk memo aja ya, bukan jurnal. Nanti rekapnya itu baru diserahkan ke kantor pusat, dan kantor pusat lah yang akan membuat jurnalnya atau akuntansinya. Kalau kantor cabang enggak, dia langsung menerapkan akuntansinya ya. Itu perbedaan antara agen dan cabang ya. Kemudian ini biasanya si agen itu dia menerima modal kerja ya. Modelnya sistem Impress ya. Impress Fund System ini. Jadi untuk membiayai operasional expense-nya ya, itu biasanya kantor pusat mengirimkan kas ya. Jadi kas kecil lah untuk membiayai kegiatan sehari-hari ya. Itu biasanya kita menggunakan model Impress Fund System. Masih ingat teman-teman seperti apa Impress Fund System? Kayak petty cash ya, kayak petty cash. Ada yang masih ingat seperti apa? Masih, Bu. Gimana? Coba dijelasin. Kurang lebih izin ya Bu ya menjelaskan ya Bu ya. Ya, silakan. Ya, kan kurang lebih ini sistem kayak petty cash, di mana ketika ada jadi transaksi beban operasional, dia memang menggunakan petty cash. Ketika uangnya udah habis, nanti akan diisi kembali oleh kantor pusat Bu. Jadi jumlah nominal petty cash itu akan tetap gitu Bu. Kurang seperti Bu. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan seperti apa Impress Fund System? Izin Bu. Ya, silakan. Jadi metode untuk kas kecil kan ada dua, Impress sama fluktuasi. Kalau Impress itu pengisian kembali dilakukan di akhir periode, jadi keseluruhan transaksinya direkap gitu loh Bu, terus baru diisiin kalau sudah di akhir periode. Sama seperti penjelasan dia tadi, kas kecilnya nggak akan berkurang. Kalau fluktuasi itu diisi setiap ada transaksi gitu Bu. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Jadi misalnya pada tanggal 1 Januari gitu ya, si agen menerima dana kas kecil ya, maka nanti agen ini akan mencatat petty cash gitu ya, jadi kayak bendahara ya, petty petty cash gitu ya, atau kas kecil ya. Jadi kas kecil, kemudian nanti enggak ya, kalau petty cash itu yang mencatat itu kan perusahaan kantor pusat ya. Jadi jurnalnya petty cash, kreditnya itu cash in bank, gitu ya, cash in bank. Impress Fund System nilainya tetap. Misalnya sebulan itu katakanlah dikasihnya 50 juta gitu ya. 50 juta. Nah, ya, 50 juta. Nah, maka uang 50 juta ini posisi di kantor pusat ya. Ini kantor pusat. Sedangkan di agen gitu ya, di agen itu nggak ada jurnal ya. Kayak gitu ya. Maka no entry, karena kan semua akuntansi ada di kantor pusat ya. Nah, kemudian selama bulan Januari, katakanlah tanggal berapa ya, tanggal 10 lah ya, 10 Januari ya. Ini di agen ada pengeluaran lah gitu ya, ada pengeluaran banyak gitu ya, ada pemeliharaan, ada transport gitu ya.
ada bensin, ada beli pulpen, mungkin ya. Misalnya senilainya ini berapa ya, 20 juta misalnya, ya 20 juta. Nah, maka untuk pengeluaran ini si agen hanya mencatat dalam memo saja, ya, dalam memo. Nah, sedangkan di kantor pusat ini no entry, ya, maka nggak ada jurnal. Nah, nanti pada saat akhir Januari, ya, agen itu akan mempertanggungjawabkan karena ingin apa, mengisi kembali ya dana petikasnya, ya, 20 juta. Misalnya tanggal berapa ya? Tanggal 30 ya, tanggal 30 Januari, ya. Ini enggak lancar nulisnya nih. Kalau pakai whiteboard tinggal coret-coret gitu ya. Ini lambat banget ya. Nah, pada tanggal 30 Januari pas kantor pusat itu menerima rekap, ya, baru nanti akan di jurnal tuh, ya, pemeliharaan, biaya transportasi, beli pulpen gitu ya. Kreditnya baru nanti petty cash sejumlah yang sama ya dengan pengeluarannya. Nah, jadi seperti itu ya, seperti itu. Jadi nilai petty cash-nya tidak akan berubah ya ketika pengeluaran terjadi di agen, maka kreditnya bukan petty cash gitu. Jadi no entry. Pada saat si agen mempertanggungjawabkan pengeluarannya ke kantor pusat, baru nanti kantor pusat akan membuat jurnal beban telepon, beban listrik, beban air, beban bensin, kreditnya langsung cash in bank, ya. Jadi akun petty cash-nya tetap. Jadi benar ya, tadi teman-teman kita sudah menyampaikan apa itu IPRES, ya, IPRES konsisten. Oke. Bu, boleh izin bertanya? Ya, silakan. Iya, berarti kan agen ini nanti nggak ngejurnal kan, Bu, tapi mencatat dalam memo. Nah, itu berarti harus ada bukti kayak nota pembayaran gitu ya, Bu? Kalau semisal agennya lupa atau belum mencatat gitu di memo, nanti beban pengeluarannya berarti ditanggung sama agen itu sendiri? Kalau misalnya itu kelalaian gitu ya, dokumennya hilang gitu ya, enggak disimpan gitu, ya itu akan jadi resiko si agen ya. Oleh sebab itu kan biasanya perusahaan itu kan punya pengendalian internal ya, internal control. Jadi setiap transaksi apapun harus ada buktinya ya. Jadi pada saat si agen itu mengirimkan rekap ya atau catatan harian, yaitu harus dilampiri dokumen ya, dokumennya, misalnya makan siang si marketing misalnya ya, makanya makannya jangan di warteg gitu karena dokumennya nggak kuat gitu. Jadi kalau bisa ya makannya di KFC gitu misalnya ya, yang apa ada struknya kan ya, ada print out-nya ya, itu kan jelas gitu. Tapi kalau makannya di warteg yang juga nggak ada dokumen tercetak ya untuk pembayaran makan ya, uang makan tuh nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Biasanya juga kantor pusat juga ketat ya terkait dengan dokumen. Nah, kalau misalnya buktinya nggak cukup, ya udah itu menjadi resiko si agen ya, seperti itu. Nah, jadi intinya walaupun ada catatan maupun rekapan yang nanti akan diserahkan ke kantor pusat, tapi itu harus dilampiri dengan dokumen-dokumen. Baik, Bu, dimengerti. Terima kasih. Iya, ada lagi yang bertanyakan, silakan. Izin bertanya, Bu. Ya. Saya dulu ya, Bu Amalia. Tadi kan di sini dijelaskan kalau pesanan pembelian yang diperoleh agen akan dikirimkan ke kantor pusat. Nah, berarti ini sistemnya kayak pre-order gitu ya, Bu. Jadi kalau semisal pas ada proses promosi, nanti ada customer yang mau beli, itu berarti harus nunggu dulu ya, Bu, sampai pesanan itu
disetujui sama kantor pusat, baru nanti dikirim barangnya ke pelanggan. Ya, jadi seperti itu, Mak. Jadi kalau misalnya ada konsumen ya ingin memesan produk melalui agen ya, nanti agen akan mengirimkan ke pusat. Nanti setelah ada otorisasi dari pusat, baru nanti barang dikirim langsung dari kantor pusat, bukan dari agen ya. Kayak gini ya. Berarti penerimaan barangnya bukan pas hari itu juga ya, Bu? Iya, bukan ya. Tapi itu tergantung sih ya, kalau memang proses pesanannya itu cepat gitu ya. Jadi pada saat ada sistem ya, itu langsung link ke kantor pusat ya. Ya bisa aja hari itu juga bisa langsung dikirim ya, kalau memang prosedur dan sistemnya itu langsung nge-link ke kantor pusatnya ya, gitu. Itu tergantung dari sistem yang dibangun antar pusat dan agensi ya. Kalau soal barang apakah dikirim pada saat itu atau besoknya ya, itu tergantung perusahaan masing-masing ya, kayak gitu. Kayak gitu di sini ya, kan di poin ini ya, kantor pusat gitu ya akan memenuhi pesanan dan mengirimkan ya barang ke pelanggan. Di sini jadi langsung. Seperti itu ya, Amalia. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Izin tanya, Ibu. Oke, silakan. Terkait dengan agen dan cabang ini, Bu, apakah mereka itu harus ada tanda daftar perusahaan ya, Ibu? Apakah hanya cabang yang punya tanda daftar perusahaan atau agennya juga punya ya, Bu? Terima kasih, Bu. Ini siapa yang bertanya barusan? Saya Bu Martina Rosalinda, absen 16, Ibu. Absen? 16. Jadi pertanyaannya apa? Ulangin. Ya, Ibu. Apakah agen dan cabang ini memiliki tanda daftar perusahaan ya, Bu? Atau hanya cabang aja yang punya? Terima kasih, Bu. Maksudnya daftar perusahaan apa ya maksudnya? Tanda daftar perusahaan, Bu. Maksudnya cabang dan agen ini ada namanya terdaftar di sebuah perusahaan gitu, Bu? Atau cuman cabang aja yang punya tanda daftar perusahaan? Atau agen juga punya, Bu? Ya. Kalau kita lihat sih di lapangan ya, kalau kita lihat di lapangan sih memang agen ini memang ya sudah resmi juga sih ya, sudah resmi juga sedemikian halnya dengan kantor cabang ya. Tapi memang kalau kita lihat di lapangan sih, kalau cabang itu lebih terlihat ya dibandingkan dengan agen ya, karena itu tadi ya. Jadi agen ini ya karena dia tidak bisa tidak bisa memutuskan strategi gitu ya. Jadi ya hanya sebagai kepanjangan tangan gitu ya agen ini gitu ya. Tapi tetap terdaftar ya, karena memang itu kan resmi ya, jangan sampai nanti agennya agen hoak gitu. Jangan sampai nanti malah kalau agennya nggak resmi kan nanti bahaya juga ya, bisa merugikan konsumen ya. Jadi kalau misalnya kita menginginkan suatu produk ya, dan kebetulan misalnya dari Ceger ada tertulis papan bernama agen gitu ya, agen produk apa gitu ya. Ya bagusnya sih kita akan searching terlebih dahulu ya, benar atau tidaknya untuk agennya apakah benar-benar kepanjangan tangan perusahaan yang memproduksi produk tersebut gitu ya. Ya itu biasanya ada ya, karena kalau nggak ada ya bisa bahaya ya, ilegal ya kan, nanti bisa malah menipu konsumen gitu, segala macamnya ya. Dan kantor pusat juga nggak akan bertanggung jawab kalau memang konsumen itu mungkin dirugikan karena mendatangi agen yang salah gitu ya, ntar diminta uang muka lah segala macem ya kan. Nah itu bisa merugikan ya, seperti itu.
Oke? Izin, Ya. iya Bu, paham Bu. Ya. Boleh tanya lagi nggak Bu? Ya, silakan. Berarti Bu, untuk agen sendiri itu Bu, dia emang setiap perusahaan itu, maksudnya agen itu cuman bisa untuk satu perusahaan. Misalkan ya Bu, kayak contohnya agen susu ya Bu. Nah itu biasanya kan dia tuh agen susu, tapi ada beberapa produknya Produk. gitu nggak sih Bu? Iya. Nah itu emang maksudnya satu perusahaan atau dia satu agen beberapa perusahaan Bu? Terima kasih Bu. Ya, ya kalau misalnya kasus seperti itu ya mungkin bisa-bisa aja sih ya kalau dia agen dengan menghandle beberapa produk ya, karena memang kalau kita lihat sih di lapangannya seperti itu ya prakteknya ya. Jadi memang tapi kalau itu apa ya, mungkin cenderung bukan agen yang dimaksud ya, karena kan dia langsung menjual ya. Jadi kalau agen dalam hal ini kan dia hanya menerima pesanan ya, jadi nggak langsung menjual langsung gitu ya. Mungkin agen yang dimaksud beda ya dengan agen yang dimaksud dalam hal ini ya. Emang namanya agen gitu ya, agen beras ya Mbak, tapi dia menjual beras juga. Nah, itu mungkin beda. Kalau saya agen yang dalam hal ini bukan seperti itu ya. Jadi agen penjualan minyak goreng, tapi dia menjual juga gitu. Ya jadi beda ya dalam hal ini. Bukan seperti itu ya yang dimaksud agen ya. Baik Ibu, terima kasih Ya, Bu. ya oke. Bu, izin Oke. konfirmasi Bu. Ya, silakan. Tadi mengenai sistem impres itu, berarti kan apakah kantor cabang itu sama agen itu sama-sama pakai sistem impres atau mungkin hanya cabang saja yang wajib, sedangkan agen itu bisa pakai sistem lain Bu? Terima kasih Bu. Oke. Ya, kalau agen ini kan memang jelas ya. Ini yang buat akuntansinya kan di kantor pusat ya. Nah, untuk ya karena penerapan akuntansi di kantor pusat, maka kantor pusat ini kan nggak mau menjelimet ya istilahnya gitu ya. Jadi nggak mungkin melakukan pencatatan pengeluaran yang mungkin sifatnya kecil-kecil gitu kayak bensin ya, ngisi bensin seharga 50.000 gitu, atau misalnya dia punya motor gitu ya, isi bensin 10.000 gitu. Nah maka memang lebih mudahnya pakainya impress fund system ya. Masa misalnya agen nih ya, oh ini saya lagi mau ke daerah ini ingin mempromosikan produk gitu ya ke sekolah-sekolah gitu kan, naik motor, nanti beli bensin 20.000 dicatat ya. Jadi kayaknya kecil kemungkinan kalau misalnya menggunakan fluktuatif fund system ya, tapi pakainya impress fund system gitu. Nah, tapi kalau cabang ya karena cabang ini melakukan pencatatan tersendiri ya itu nanti beda lagi perlakuan akuntansinya ya. Jadi si pusat ini malah nggak membuat jurnal pengeluaran yang dilakukan oleh si cabang, enggak ya, itu bedanya ya. Kalau tadi kan agen dia membuat rekap bensin sekian, terus kemudian bayar oli, pemeliharaan segala macam, itu nanti akan dicatat oleh kantor pusat ya. Setelah dia menerima dokumennya, kantor pusat akan mencatat. Beda kalau cabang. Kalau cabang, ketika cabang dia membayar pemeliharaan, dia membayar listrik gitu ya, maka si pusat nggak mencatat ya. Jadi itu udah beda antara hubungan pusat dengan agen dan pusat dengan cabang ya, seperti itu. Baik ya Bu. Oke. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi silakan kalau yang mau bertanya. Izin bertanya Bu. Ya. Mau tanya tentang yang jurnal yang 1 Januari ini sih Bu. Itu kan petty cash terhadap cash in bank ya Bu. Itu tadi kan kalau saya nggak salah mau dikoreksi Bu, itu kan berarti kantor pusat ngasih modal gitu kan ya Bu ke agen. Nah, ada literasi yang saya baca kalau misal ketika kantor pusat itu memberikan modal gitu Bu ke agen, itu jurnalnya working fund terhadap cash. Itu gimana? Iya, seperti itu ya. Tadi ini cuma simulasi aja. Nanti kalau mengenai nama akun ya, nah ini akunnya supaya
membedakan antara bendahara gitu ya, antara bendahara yang ada di pusat ya, kan di pusat juga punya bendahara ya. Nah, ketika bendahara ini punya uang, maka jurnalnya adalah petty cash ya. Tapi kalau agen yang diberikan uang ya mungkin sebagai pembeda ya, yang membedakan antara bendahara di pusat dengan di agen, maka nanti lebih gampangnya debitnya itu working fund agen A gitu ya, atau cash agen B ya, kayak nama akun seperti itu sih ya. Tapi karena kalau petty cash ini cenderung untuk bendahara ya. Cuma nanti sistem pencatatannya seperti ini ya, di mana untuk jurnalnya hanya sekali aja. Nanti pada saat pengisian baru nanti si pusat akan menjurnal kembali ya. Oke. Ada lagi? Silakan. Tadi siapa yang nanya? Biayu absen. Oh iya. Oke. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Supaya semua bisa disampaikan ya. Oke, ini saya akan lewatkan, intinya sama itu. Nah, ini yang tadi dimaksud dengan Biayu ya. Jadi kalau misalnya pada tanggal kantor pusat mencairkan cek untuk modal kerja A ya, maka debitnya working fund agensi A ya pada cash ya. Nah, nanti untuk akun working fund ini dia cukup sekali aja ya. Cukup sekali di jurnal ya. Ini kan kayak petty cash tadi ya. Working fund pada agensi A pada cash gitu ya. Nah, kemudian pada saat si agen itu mengeluarkan beban-beban ya, katakan totalnya 800.000 lah misalnya ya, maka si pusat itu nggak mencatat pada saat transaksi realnya gitu ya. Si pusat hanya mencatat pada saat agen A mengajukan pertanggungjawaban ya, ini. Jadi pada saat agen A mengajukan pertanggungjawaban ya untuk pengisian modal kerja, baru nanti si pusat mencatat expense agen A pada cash senilai 800. Jadi untuk akun working fund-nya ini nggak dikredit ya pada saat si agen itu mengeluarkan beban-beban ya. Jadi kreditnya langsung kas aja. Jadi akun working fund-nya tetap ya, senilai 1.000. Oke. Sekarang kasusnya mengirimkan sampel ya. Jadi kantor pusat mengirimkan sampel senilai 200, maka jurnalnya debitnya agency sampel ya. Jadi untuk membedakan akun inventory gitu ya, akun inventory yang general ya dengan inventory yang ada di agen, maka inventory yang dikirim ke agen itu nama akunnya agency sampel ya. Kreditnya adalah inventory. Agency sampel pada inventory di kredit. Relatif lebih mudah ya, mudah-mudahan sih ya bisa ini. Nah, ini transaksi penjualan pusat yang mencatat ya, karena tadi juga kita sampaikan untuk agen dia tidak melakukan praktek akuntansi. Jadi pada saat pesanan disetujui dan si pusat mengirimkan barang dagangan, maka si pusat akan mencatat seperti ini ya. Account receivable pada sales agen A. Jadi dibedakan. Bisa jadi kantor pusat ini memiliki banyak agen ya. Ada agen A, agen B, agen C, makanya akan ditandai gitu ya. Agen A ya. Mungkin ini kebutuhan untuk menyebutkan agensi A, agensi B ya. Ya nanti terkait dengan perhitungan komisi misalnya ya, atau perhitungan fee ya, yang
dibayarkan ke agen yang didasarkan pada nilai total penjualan yang dihasilkan ya. Maka harus dibedakan tuh antar agen A dan agen yang lainnya ya. Ya, karena kalau kita lihat kan si agen ini kan biaya operasional ditanggung oleh si kantor pusat ya. Nah, si agen mendapatkan apa dari bisnisnya itu yang sebagai agen? Nah, itu mungkin dari komisi-komisi ya, komisi atau dari bonus misalnya ya sekian persen dari kinerjanya ya, seperti itu. Nggak banyak sih untuk akuntansinya ya. Ini penerimaan piutangnya ya. Saat tanggal 10 Mei ya, 10 Mei kantor pusat menerima pembayaran atas penjualan pada tanggal 10 April. Tadi berapa? 10 April. 1.200 ya. Jurnalnya cash pada akun receivable. Nggak ada hal yang sulit ya untuk akuntansi agen. Nah, ini jurnal closing karena tadi setiap sales ada keterangan agen A ya, ada agen A salesnya, kemudian COGS-nya juga ada agensi A, inventory-nya juga ada agensi A. Maka nanti ketika pada saat tahapan closing, sales agensi A akan di-close ke debit, kemudian kreditnya income summary agensi A. Kalau ada agensi B, ya berarti sales agensi B, income summary agensi B, dan seterusnya ya. COGS agensi A, expense agensi A, debitnya income summary. Yang nanti income summary A ini akan di-close lagi ke debit ya. Itu. Jadi kalau ini kan tadi 1.200 ya. Kemudian agensi B juga akan di-close ke debit ya. Kemudian ada sales kantor pusatnya, maka totalnya adalah income summary secara total ya. Gitu. Oke. Ini berarti selisihnya ya, yang 200 ini ya. Selisihnya. Kan income summary agensi A-nya kan dikredit 1.200 ya kan. Kemudian income summary agensi A yang didebit 1.000. Maka selisihnya adalah 200. Oke. Ada pertanyaan? Enggak susah ya? Ya, silakan. Siapa dulu? Ya, silakan yang Putra. Oke, baik. Oh ya, saya dulu ya. Yang Putra siapa? Yang nanya. Rifki, Bu, Rifki. Oke, ya gimana? Tadi masih bingung, Bu, terkait yang working fund sama biaya operasional yang dibayarkan oleh cabang kan. Kan itu waktu di awal kan, waktu pengisian modal kerja kan, itu jurnalnya, ya mungkin boleh balik ke slide yang tadi, yang working fund. Nah, itu kan dia jurnalnya kan working fund agensi A terhadap cash. Nah, terus ketika pembayaran biaya operasional cabang, nah itu kan yang ngejurnal kan kantor pusat, Bu. Nah, ini apakah kantor cabang ini juga melakukan jurnal atau memang hanya kantor pusat, Bu? Ya, yang tadi sudah disampaikan di awal ya, untuk agen tidak melakukan penjurnalan ya. Agen hanya mencatat saja di buku harian. Buku hariannya bebas ya, mau buku harian model yang kayak apa tuh yang bukunya besar gitu ya, ada kan ya. Ada buku harian yang mungkin buku-buku biasa gitu ya. Atau mungkin sudah berupa Excel ya, jadi udah computerized ya, pakai Microsoft Excel ya kan.
Nah itu kayak rekap biasa aja ya, kayak rekap biasa, mungkin kayak teman-teman waktu ngekos ya, dikasih uang kos sama orang tuanya, lalu dicatat gitu ya, makan hari ini sekian ya, beli ini sekian, beli sabun sekian ya, ngeprint sekian. Jadi hanya catatan-catatan biasa aja ya. Nah nanti pada saat uang sakunya sudah menipis gitu ya, lapor lah gitu ya. Lapor ke orang tuanya gitu. Ini uangnya udah menipis nih, ya sudah kepake sebesar $800 misalnya ya. Atau kalau digantiin istilahnya gitu ya. Nah, nanti pada saat kantor pusat itu menggantikan yang $800 ini, maka jurnalnya expense pada cash ya. Tentu saja agen nggak mencatat, ya. Maksudnya nggak menjurnal dalam hal ini ya istilahnya ya. Nggak menjurnal secara akuntansi enggak ya. Seperti itu ya. Berarti Bu, di sini kan kantor pusat itu kan pertama sudah kasih modal kerja, terus kan dalam apa? Jadi jurnal kan tadi working fund terhadap cash. Nah, tapi ketika ada expense berarti sama aja, ini berarti kantor pusat lagi Bu yang bayar, bukan working fund yang tadi itu kepake, atau gimana Bu? Saya masih bingung. Iya. Jadi tetap kantor. Jadi kan gini, jadi kalau untuk hubungan antara pusat dan agen gitu ya, si agen ini kan tiap bulan itu kan pasti ada pengeluaran rutin ya, misalnya bayar listrik, bayar air, telepon dan sebagainya ya kan. Nah sebulan ini agen itu dikasih uang 1.000 ya, 1.000 ini hanya untuk sebulan karena kan sifatnya ini petty cash ya, bukan modal yang besar ya, kayak misalnya induk dan anak gitu ya, dikasih modal gitu ya, silakan modal ini dikelola ya, menghasilkan keuntungan dan sebagainya ya. Kalau agen ini kan enggak ya, karena dia transaksi jual beli barangnya aja dilakukan oleh si pusat ya, jadi si agen ini yang nggak nerima uang apa-apa ya, dia hanya mengelola ya uang operasional aja yang senilai 1.000 ini, dan kecil. Ini katakan hanya untuk sebulan, ya kan? Nah, 1.000 ini kan habis dong ya, untuk bensin segala macam kan. Nah, nanti untuk bulan depannya ya, untuk operasionalnya lagi yang memang sudah pengeluarannya rutin ya sifatnya ya, bayar listrik segala macam gitu ya. Nanti dia minta lagi karena kan habis yang 1.000-nya ya kan. Maka 800 yang tadi sudah dikeluarkan oleh si agen ya, itu minta penggantian ke pusat ya, dikasih lagi 800 buat operasional bulan depan ya. Nah gitu kan, karena kalau sifat dari petty cash itu kan hanya sementara ya, entah bulanan, entah bahkan mungkin mingguan malah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bukan modal kerja yang selama ini kita pahami gitu ya, induk memberikan modal atau investor memberikan modal ya, bukan. Karena si agen ini hanya kepanjangan aja ya, katakan mungkin unit marketing gitu. Jadi kalau di perusahaan tuh misalnya punya divisi marketing, nah ini mungkin ya sebagai petugas-petugas di lapangan aja gitu ya. Nah itu sifat dari agen ya, kayak gitu ya. Baik Bu, berarti working fund ini nanti nggak bakal ngurang ya Bu, setiap ada penggantian biayanya lagi? Ya, kalau secara akun dia ya akun working fund tetap 1.000 ya, tapi kan untuk fisik uangnya ya tadi itu ya tetap berkurang ya kan. Cuma nanti pada bulan depan ketika diajukan lagi yang 800-nya, si pusat akan menjurnal beban pemeliharaan, beban bensin, beban listrik pada cash ya. Jadi akun working fund-nya ini nggak bergerak ya, kecuali ada perubahan kebijakan nilai petty cash-nya ya, misalnya untuk bulan misalnya misalnya dia kambing gitu ya. Nanti bulan Juli nih, waduh nih kita capek nih bulan Juli ya, sudah berarti biaya operasionalnya itu ditambahkan yang tadinya 1.000 menjadi 2.000 gitu ya. Nah, maka baru akun working fund-nya akan berubah ya, working fund agensi senilai bertambah 1.000 ya, gitu.
Jadi akun working fund ini akan berubah pada saat kebijakan penetapan uang operasionalnya itu bertambah atau berkurang, ya. Seperti itu. Baik, Bu. Mengerti. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi silakan yang mau tanyakan. Izin tanya, Ibu. Bertanya, Bu. Oh ya. Hasna dulu aja. Dulu. Izin bertanya, Bu, untuk yang di slide 9 tadi yang expense agensi A kan itu 800 ya, Bu. Terus waktu di jurnal closing kenapa 200 ya, Bu? Apa itu sisanya atau gimana, Bu? Terima kasih, Bu. Ya. Tadi ini ya. Kan salesnya kan 1.200 ya. Ini ya. Tadi pertanyaannya apa? Yang Benar nggak? expense, Bu. Yang expense. Tadi di jurnal awal yang di slide 9 Ini itu ya? kan 800, Bu. Bukan. Sebelum ini. Iya, ini yang tadi 800. Ini kan? Iya. Terus? Terus kenapa waktu di closing itu expense-nya 200 ya, Bu? Expense-nya. Terus oh ini ya. Dan mungkin ini aja kali ya. Karena ini kan asumsinya sebenarnya COGS agensi 800. Kalau saya ini karena mungkin jurnal income summary ini kan biasanya kan kalau nggak di akhir ini kan akhir tahun ya. Ya bisa jadi ini merupakan apa ya? Ya ini mungkin contoh aja kali ya. Kalau praktiknya harus totalnya ya. Kayak COGS yang 800 ini. Bentar ya. Ini clear ya kalau COGS benar 800. Kita lihat dulu. Terus ini agensi 800. Ya mungkin ini aja kesalahan aja ya. Kalau seharusnya ya benar-benar expand realnya ya 200 atau mungkin total ya akumulasi. Seperti itu ya, mungkin ini hanya salah ini aja, salah ketik yang perhatikan mungkin akun-akunnya. Oke. Oh iya, Bu. Jadi semisal boleh ya? Lanjut nggak, Bu? Boleh, silakan. Jadi semisal tadi expense-nya 800 kan yang income summary agensi A yang di debit itu 1.600. Berarti nanti dia yang di income summary perusahaan yang di jurnal akhir nanti dia di debit ya. Di kredit ya, Bu, jurnalnya. Ya. Karena asumsinya kan berarti beban lebih tinggi dibandingkan salesnya ya. Jadi kan itu kerugian ya. Jadi kerugian, jadi ya tinggal dibalik aja posisi akun income summary. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi silakan. Tadi yang balapan. Iya, Ibu. Izin, Ibu. Ya. Sama sih Bu yang kayak si Hasna, cuman maksud saya yang 200 ini itu mungkin kan dapat dari agensi yang sampel terhadap inventory bukan ya, Bu? Apa emang angkanya yang tipe, Bu? Kayaknya sih angkanya ya. Berarti kalau ini kan jelas expand ya. Kalau expand itu ya berarti tadi yang 800 ya tadi ya. Iya, Ibu, yang di atas, Bu. Ya. Yang nah, kalau yang 800 ini operasional. Ini 200 ya. Tapi kita nggak tahu ini udah kepakainya berapa ya. Kalau misalnya agensi sampelnya memang terpakai semua 200 ini ya nanti akan di closing juga ya ke income summary karena sudah menjadi expand juga ya untuk yang sampelnya
Seperti itu. Izin Bu, Tapi intinya ini kayaknya tipe aja deh. Silakan. izin Bu terkait yang tadi agensi sampel itu kalau dari sumber lain yang udah habis kepake itu pokoknya sisanya itu 150 gitu Bu. Iya. Jadi kalau yang kepake tadi itu ya nanti akan ditutup juga ke income expense. Kayaknya ada contohnya ya, sini nggak ada ya. Oh ini ya, contohnya ya. Kan 200 awalnya ya. 200 gitu kan ya. Terus yang habis terpakai pada akhir periode masih terdapat barang sampel. Jadi yang masih ada 150 ya. Nah, sehingga kan yang terpakai itu 50. Kan? 50. Nah, ini nanti masuknya ke expense. Dianggap sebagai advertising, bukan ke COGS ya, karena ini kan hanya barang contoh aja ya. Kreditnya adalah agensi sampel. Baik Ibu, terima kasih. Ada lagi yang mau tanyakan? Oh, udah kamar cabang ya. Mudah-mudahan tadi kita sudah, kalau tentang cabang itu sendiri kita sudah banyak ya tadi membahas ya. Intinya cabang itu seperti entitas yang mandiri ya. Si cabang itu bisa melakukan promosi ya, kemudian bisa, misalnya ada penjelasannya ya. Kayak dia dapat membeli barang ya, membeli barang dari pemasok lain, jadi dibolehkan ya. Kemudian juga mempunyai wewenang mengirimkan barang ke pelanggan, gitu ya. Cabang juga punya rekening, ya, rekening cabang. Jadi untuk menerima tagihan-tagihan, ya, pelunasan dari pelanggan, membayar tagihan-tagihan ke pihak luar, ya itu wewenang cabang yang berbeda dengan agen, ya. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya umum, kebijakan, ya, dan prosedur umum, ya ini semua diatur oleh kantor pusat, ya. Misalnya SOP gitu ya, SOP bagaimana mengirimkan barang, ya. Mungkin pusat juga memiliki standar waktu pengiriman barang. Nah, itu semua harus dipatuhi ya oleh seluruh cabang ya. Mungkin ada juga kriteria konsumen yang bisa dipenuhi gitu ya, kreditnya. Nah, itu semua ada di kebijakan dan prosedur umum yang ditetapkan oleh kantor pusat. Kantor cabang merupakan unit bisnis yang terpisah ya. Ini udah clear ya. Cabang menyelenggarakan akuntansi ya. Semua transaksi dalam bentuk jurnal dilakukan dalam buku besar. Nah, tapi di sini boleh-boleh aja sih ya. Ini kan tergantung kebijakan dari pusatnya ya. Jadi ada juga hubungan pusat dengan cabang ini, pembukuan itu dilakukan pada kantor pusat saja ya mungkin ada pertimbangan lain ya, di mana cabang itu tidak menyelenggarakan akuntansinya ya mungkin cabang yang masih kecil-kecil ya kayak agen tadi misalnya ya, atau mungkin perusahaan belum punya sistem yang terintegrasi sehingga cukup merepotkan gitu misalnya ya. Nah, itu bisa dilakukan oleh kantor pusat saja ya. Atau mungkin pembukuan dilakukan oleh kantor pusat dan kantor cabang. Jadi dua-duanya melakukan pencatatan ya. Tapi yang akan kita bahas terkait dengan RPS ya, yang ketiga ini ya. Kantor cabang melakukan pencatatan atau jurnal ya, atau akuntansi ya. Jadi mungkin kalau lebih lengkap bahasanya akuntansi ya. Karena kalau pencatatan itu kan bisa berbeda-beda tuh ya mengartikan gitu ya. Ini maksudnya gimana sih catat-catat, apakah di buku biasa gitu ya.
Jadi mungkin lebih tepatnya cabang ini melakukan penerapan akuntansi. Gitu. Jadi kalau akuntansinya si cabang ini sudah go public ya, kantor pusatnya ya maka dia harus mematuhi PSAK ya, PSAK yang ada. Ya. Oke, kita akan masuk ke akuntansi. Ada ciri khas tertentu ya. Ada 2 akun ya yang saling resiprokal ya, akun kantor pusat home office dan akun kantor cabang ya atau branch ya. Nah, di sini kayak penyerahan aset ke branch ya, ke cabang, maka cabang menerima penerimaan aset dari home office. Kebalikan ya, atau mungkin pusat menerima aset, maka nanti di cabang penyerahan aset. Jadi ada beberapa transaksi yang sifatnya saling timbal balik ya. Kita lihat contohnya aja. Sebagai contoh ya, setiap pengiriman aset ya berupa kas ya, atau barang atau jasa ya, dari kantor pusat ke cabang gitu ya, maka pusat akan mencatat akun cabang di debit. Ini pusat ya. Sedangkan cabang akan mencatat akun home office di kredit. Nah, maka nanti nilainya akan sama nih antara akun cabang dengan akun home office. Contohnya ya, kantor pusat mengirimkan 1.000 uang, ya. Maka kantor pusat akan mencatat cabang. Cabang 1 ada cash 1.000. Nah, sedangkan di cabang akan mencatat akun temannya cabang 1 dengan akun home office ya, nilainya 1.000. Oke. Nah, di sini cabang menyetorkan kas 500 ke kantor pusat, maka si pusat akan mencatat cashnya 500, cabangnya di kredit sebesar 500 ya. Nanti di cabang akan dicatat debitnya home office. Jadi kan posisi akun cabang ini ya, ini seolah-olah kayak investasi ya, kayak investasi. Jadi pada saat si cabang itu mengirimkan uang ke pusat, seolah-olah gitu ya, seolah-olah investasinya itu sudah dibalikin. Ini seolah-olah ya, cara kita logika kita menganalisis seperti itu gitu. Jadi pada saat si cabang ini ya, pada saat cabang menyetorkan uang kas 500 ke pusat, nah ini seolah-olah si pusat mendapatkan pengembalian investasinya. Makanya akun cabang debit di kredit ya kan, jadi dikurang ya. Begitu juga dengan cabang. Ketika si cabang mengirim uang ke pusat, maka akun home office yang tadinya di kredit ini kayak utang gitu ya, utangnya akan di debit gitu ya. Jadi seperti itu. Atau ada lagi gini, misalnya pembelian tanah misalnya ya, ada pembelian ini aja deh, pembelian komputer misalnya ya, pembelian komputer. Nah, ini tulisannya jelek ya, nggak apa-apa ya. Pembelian komputer ya, saya pakai mouse ini ngetiknya. Misalnya pembelian komputer ya, komputer. Misalnya senilai 20 juta misalnya ya, 20 juta gitu. Tapi ini yang bayar cabang ya. Jadi si cabang ini membelikan komputer gitu ya, membeli komputer 20 juta. Tapi komputernya ini dipakainya oleh pusat gitu ya, oleh pusat gitu. Jadi komputer ini dibeli
dan dibayar oleh cabang, tapi digunakan oleh pusat. Nah, itu juga sama ya, seolah-olah pembelian komputer yang dipakai oleh si cabang ya, ini sebagai bentuk pengembalian hutangnya ke pusat, gitu. Atau pusat menerima hasil dari investasinya berupa komputer. Maka nanti di pusat akan jurnalnya ya komputer, gitu ya. Debitnya komputer, kreditnya adalah branch ya atau cabang. Cabang senilai 20. Jadi seolah-olah utangnya berkurang ya. Sedangkan di cabang akan mencatat jurnal home office ya, home office. Nah, ini kalau yang teman-teman saatnya lagi mungkin bingung akhirnya nih ya, ini bacanya apa sih gitu ya. Pada cash ya senilai 20 ya. Namanya ngantuk itu kan pasti ya ada aja maksudnya ya, apalagi kalau pagi gini ya, mungkin ada yang lagi terkantuk-kantuk ini atau ada terdampak kali ya, saya nggak ngelihat soalnya kan, seperti itu ya, hubungan antara akun cabang dengan akun kantor pusat ya. Oke, kita bicara yang lain lagi, katanya dengan pengiriman barang ya. Pengiriman barang, ketika kantor pusat mengirimkan barang dagangan ke cabang ya, kantor pusat akan mendebet akun cabang. Kenapa akun cabang? Ya karena artinya pusat malah menambah investasi lagi ya. Investasinya berupa barang dagangan. Kalau tadi kan investasinya berupa uang, sekarang berupa barang dagangan. Ya otomatis investasinya bertambah. Dan 120 kreditnya shipment to cabang. Saya lebih enak apa ya? Ini shipment to B ya. B ini branch ya, cabang 1 ya. Shipment to cabang 1. Nah, sedangkan di cabangnya dia menerima barang, debitnya shipment from home office, kreditnya home office. Utangnya bertambah lagi. Jadi kalau investasi itu kan dari sisi investasi itu bisa bisa berupa modal, bisa utang ya. Pokoknya kredit ini seolah-olah kalau nggak modal, kalau nggak utang ya. Jadi kreditnya adalah home office. Bertambahlah modal si cabang dalam wujud barang dagangan. Home office. Nah, nanti posisi shipment to B ya di laporan laba rugi ini kira-kira apa nih? Ini adanya di mana nih? Ini kan yang dikirim adalah barang dagangan ya. Shipment ini kan merchandise inventory ya. Merchandise inventory. Kalau di jurnal akuntansi umumnya itu kan kalau merchandise inventory di kredit itu kan mempengaruhi COGS ya. Ini juga sama ya, shipment to B ini. Ada yang mau berpendapat kira-kira posisi shipment ini gimana di cabang maupun di pusat? Di laporan laba rugi ya, Bu? Coba silakan teman-teman disampaikan di chat ya. Kira-kira posisi shipment ini di pusat gimana, di cabang gimana? Saya pengen lihat nih jawaban teman-teman di chatnya ya. Silakan. Ya mungkin waktu 1 menit lah buat nulis ya.
Silakan. Jadi posisi akun shipment to B ya, dan shipment from HO masing-masing di kantor pusat itu seperti apa ya, di cabang juga gimana. Dan sudah ada yang jawab, shipment to cabang sebagai inventory. Shipment to brand sebagai pengurang inventory di pusat. Shipment sebagai menambah inventory. Silakan, ada lagi yang mau menambahkan? Ada yang mau melengkapi dari yang sudah disampaikan oleh Mutia, Dia, Alfian? Ada yang mau menambahkan mungkin? Melengkapi ya, istilahnya kayak melengkapi ya, supaya penjelasannya itu menjadi lebih ini ya, sempurna gitu ya. Ya, intinya benar sih ya. Shipment to cabang sebagai inventory dicatat di neraca ya. Nah, saya mau ini apa ya? Menanyakan gitu ya. Boleh yang jawab yang nggak harus Mutia ya. Shipment to cabang diakui sebagai inventory pada akhir tahun mungkin ya, dicatat di neraca. Nah, ini gimana nih? Sebagai inventory. Sebagai inventorinya jika apa, gitu ya. Sebagai inventorinya jika apa, atau saya mau menyempurnakan jawaban Alfian. Dicatat sebagai COGS itu jika apa, gitu ya. Istilahnya gitu. Mohon izin Ibu. Ya. Kalau dicatat sebagai COGS jika inventorinya sudah terjual? Iya. Kalau semuanya sudah terjual ya, semua sudah terjual. Ya nanti, tapi ini tentu saja nanti akan ada semacam ini ya, apa kayak induk anak lah ya, karena kan nanti bahaya ya kalau misalnya di cabang juga sebagai COGS ya, di pusat juga sebagai COGS ya. Nanti ini akan ada tahapan yang namanya rekonsiliasi ya. Jadi jika ada transaksi yang kedua-duanya itu diperlakukan sama, nanti akan ada tahap eliminasi lah ya, seperti itu. Tapi tadi secara umum sudah betul ya jawaban teman-teman. Yang penting intinya paham aja ya. Kayak ini shipment from HO ini juga menjadi inventory ya, atau inventory available terus to sell ya di kantor cabangnya ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Apakah dimungkinkan Bu kalau jurnalnya itu terbalik, jadi shipment yang dari kantor cabang itu mengirimkan barang ke kantor pusat? Bisa aja ya kalau memang apa ya mungkin ini apa cabang mengirimkan ke pusat ya mungkin bisa aja sih ya.
transaksi tertentu ya. Kalau misalnya ada cabang lain gitu ya, ada cabang lain yang butuh stok cepat gitu ya. Nah, jadi nanti cabang A misalnya ya, itu akan mengirimkan ke pusat terlebih dahulu gitu ya. Misalnya pusat punya beberapa cabang ya, A, B, C, D, E gitu ya. Nah, si A ini butuh stok cepat ya. Butuh stok cepat, sedangkan cabang-cabang yang lain mungkin barang dagangannya belum laris ya. Nah, itu nanti bisa terjadi seperti itu. Ada pengiriman barang ke pusat terlebih dahulu, yang nanti pusat akan mengirimkan ke cabang tertentu yang sedang membutuhkan stok barang dagangan. Ya, bisa aja ya terjadi ya. Kalau itu terjadi, otomatis shipment from HO-nya akan kita kurangi, akun home office-nya juga akan dikurangi. Ya, tinggal dibalik-balik aja ya. Kalau memang kejadiannya seperti itu, ya, itu untuk akunnya ya. Cuma masalahnya kadang angkanya gitu ya, angkanya ini yang kadang butuh apa ya, suka ketika teman-teman mengerjakan soal tuh agak dikomplek apa, agak dimenjelimet ya. Membuat kita berpikir ya, terkadang kan nggak selurus gitu ya. Misalnya kantor cabang 1 mengirimkan barang dagangan kembali ke pusat gitu ya, senilai 120, itu kan gampang, tinggal dibalik aja ya. Tapi terkadang suka ada tambahan-tambahan lah ya, yang membuat teman-teman harus berhitung ulang gitu ya. Misalnya gini ya, kantor pusat mengirimkan barang 120 ke cabang ya. Nah, tapi si pusat ini sudah mau untung gitu ya. Dia sudah menerapkan menambahkan markup gitu ya, markup gitu. Senilai misalnya 10%. Nah, ya sudah agak modified ya, modified kasusnya ya kan. Nah, nanti pengiriman ke cabang, nilai barangnya enggak 120 lagi, tapi berapa tuh? 10% berapa? 12 ya? Iya, Ibu, betul. Jadi 12 ya. 12. Nah, ini. Jadi investasi pusat di cabangnya menjadi 32 ya, 132. Nah, maka nanti cabangnya enggak 120 tapi sudah senilai 132 gitu ya. Terus kreditnya shipment tuh cabang 120. Selisihnya apa? unrealized profit senilai 12 ya. Kenapa masih unrealized? Karena belum laku ya, Bu. Iya, karena belum laku. Tapi pada saat udah laku semua, baru pusat mengakui profitnya ya. Unrealized profitnya di debit, kreditnya adalah profit atau gain, terserah deh pokoknya nama akun-akunnya ya. Ya, jelas kita harus memindahkan akun unrealized ke profit beneran ya. Realized profit gitu. Sedangkan kalau untuk akun shipment from HO-nya ya di cabang itu nggak ada istilah unrealized loss ya. Langsung aja debitnya 132 ya. Ini kan kayak pembelian, kayak kita beli barang lah ya. Kita teman-teman beli baju, apakah tahu itu keuntungan si penjualnya berapa? Kan nggak tahu. Kita beli baju ya sejumlah sekian dah gitu ya. Shipment from HO 132 ya. Gitu. Silakan, ada yang mau tanya? Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk yang penjelasan tadi yang shipment to branch itu apakah kondisinya saat sebelum terjual itu sama kayak barang konsinyasi, Bu, atau gimana? Barang konsinyasi beda ya. Kalau konsinyasi itu kan hubungan antara konsignor dan konsignee ya.
si konsigni ini apa ya, keuntungan itu real gitu ya, sekian persen gitu ya, sekian persen dari barang yang terjual ya. Jadi hubungannya beda antara pusat dan cabang dengan konsignor dan konsigni ya, seperti itu. Agak beda lah ya untuk perlakuannya. Tadi nanya siapa ya? Saya Bu Rifki Alfian, absen 27, Bu. Oke. Ya, terima kasih banyak Bu jawabannya. Oke. Bu, Silakan. kalau misal nanti ada kayak misal biaya kirim, Bu. Iya. Bentar ya. Kita lanjut aja dulu ya. Nah, ya. Ya, sekarang biaya kirim ya. Kalau di contoh ini ya, biaya kirim ini menjadi beban si cabang ya, break in ya kan. Jadi menjadi beban si cabang. Nah, cuma nanti masalahnya siapa yang bayar? Yang bayar lebih dulu lah, yang maksudnya yang menalangi gitu ya. Nah, ini contohnya kantor pusat mengirim barang 120 ke cabang dengan biaya pengiriman $10, tapi dibayarin dulu oleh kantor pusat ya. Nah, maka nanti yang nilai 10-nya ini akan dibebankan ke cabang ya, maka nanti akun cabangnya ini kan menjadi 130 ya, yang terdiri dari barang dagangan 120, kemudian ongkosnya 10 yang dibayar secara cash. Semua dibebankan ke cabang, maka nilai cabangnya kan jadi tinggi nih, 130 ya, yang nanti akan dipasangkan ke akun home office. 130. Shipment from HO-nya tetap 120 ya. Yang 10-nya menjadi akun break in. Ya, break in ini kan nanti di laporan laba rugi ya, intinya juga akan menambah kos ya, menambah kos barang dagangan ya. Kan masih ingat ya kalau periodik ya, inventory awal tambah purchase dikurang inventory akhir gitu ya, ditambah dengan break in ya, itu akan menjadi cost. Oke, seperti itu tadi ya, yang mungkin ada hal lainnya yang akan ditanyakan selain kasus yang di slide ini terkait dengan biaya pengiriman. Boleh izin memastikan? Ya, silakan. Kalau yang pengiriman barang ini kan ada biaya kirim yang nantinya itu ditanggung sama si brand sama si cabang ini. Nah, yang tadi kayak transfer cash antara pusat sama cabang, misalkan ada biaya administrasi juga ditanggung sama cabang gitu, Bu, atau bagaimana? Terima kasih. Itu nanti ini aja sebenarnya adjustment ya, kebijakan dari masing-masing, apakah pusat ke cabang ya, apakah ditanggung oleh pusat atau ditanggung oleh cabang ya. Ya, kalau misalnya nanti memang apa ya, ini kan kayak prosedur ya. Misalnya prosedurnya segala biaya yang muncul dari transaksi internal itu ditanggung oleh si cabang, ya maka nanti perlakuannya sama ya, sama kayak seperti ini. Nanti pusat akan mengeluarkan kasnya dan semua akan dibebankan ke cabang ya. Seperti itu ya, Siti ya. Baik Bu, terima kasih. Jadi nanti kalau teman-teman mengerjakan soal ujian ya, dibaca dulu keterangannya dengan detail ya. Apakah memang segala biaya akan dibebankan ke cabang atau tidak? Kalau dibebankan ke cabang, maka perlakuan akuntansinya yang mirip kayak break in ya. Seperti itu. Ya, kita lanjut dulu ya. Izin Bu. Izin bertanya. Ya, satu lagi ya, silakan. Mohon maaf semuanya. Dasar pencatatan cabang itu tuh berdasarkan barang ketika sampai atau barang ketika dikirim ya Bu? Cabang kan mencatat penerimaan inventory. Nah, itu sebagai dicatatnya itu kapan Bu? Atau ketika barang itu sampai? Ya. Kalau nggak salah saya ada baca ya.
Ini mirip ya, mirip. Ya, untuk hal ini ya, ini mirip lah ya kayak persyaratan transportasi ya. Apakah memang FOB destination atau FOB shipping point ya. Kalau cabangnya itu jauh gitu ya, harus menyeberangi laut misalnya gitu kan. Nah, itu kan ada resiko-resiko di perjalanan ya. Nah, sedangkan cabang ini kan harus menyajikan performnya ya, kinerja keuangannya. Jadi segala yang terjadi dengan keuangan dan segala macam ini harus dipertanggungjawabkan oleh si cabang gitu. Jadi pada saat pengiriman barang di mana resikonya itu tinggi, nah maka cabang juga akan lebih berhati-hati ya dalam menetapkan model yang akan dipilih gitu. Apakah FOB destination atau FOB shipping point ya. Oke. Masih ingat ya? Tadi siapa yang nanya? Iya, masih Bu, Alfian. Ya. Kalau shipping point gimana Alfian? Barang itu diakui ketika udah dikirim. Jadi ketika lepas dari pemiliknya. Pusat. Ya, maka nanti cabang sudah mencatat akun check-in ya. Kalau destination tunggu sampai datang dulu baru nanti tracking ya, seperti itu. Itu ya. Oke, kita lanjut dulu nih yang tadi ya. Shipment to cabang ini mengurangi ya good available for sale ini ya. Nih. Tapi nanti tentu saja ini akan ada adjustment ya, akan ada adjustment. Maka nanti memang semuanya terjual atau tidak ya. Tapi untuk sementara posisi shipment to brands ini akan mengurangi ya nilai goods available for sale. Jadi ini sebagai pemisah aja sih, pemisah ya, pemisah transaksi yang benar-benar memang dilakukan oleh pusat ya. Makanya harus dikeluarkan karena ini dikirimkan ke cabang ya, ini menjadi inventory cabang gitu. Ya sebenarnya sih ini udah bisa lepas ya, karena kan cabang sudah entitas yang terpisah gitu. Tapi nanti kita akan lihat rekonsiliasinya apa aja yang diperlukan ya. Tapi sementara untuk shipment to brands ini mengurangi nilai good available for sale. Dari sisi cabangnya ini menjadi penambah inventory. Nah di cabang inventorinya ada yang dari pembelian dari supplier dari luar ya, purchase ya, ada yang dari shipment from home. Begitu ya, tadi sudah teman-teman sudah benar jawabannya sih ya. Nah ini biaya operasional, nah ini biasa aja lah ya. Nah ini kan langsung dicerat oleh si cabang. Kalau agen nggak seperti ini ya. Enggak model jurnal kayak gini kalau agen. Dia hanya memo aja ya, seperti biasa. Kemudian contoh berikutnya ada biaya operasional. Ini kalimatnya sebenarnya agak bingung ya. Ini kan kayaknya membebankan biaya operasional ke kantor pusat ya. Tapi inti dari contoh ini pengeluaran yang memang untuk kebutuhan cabang dibayarkan terlebih dahulu oleh kantor pusat ya, kayak asuransi misalnya ya. Jadi misalnya asuransi cabang 100, pajak cabang 50, biaya iklan untuk cabang 1 150 ya. Nah, untuk mencatat ini gitu ya. Kan kayak asuransi ya. Awalnya kan perusahaan akan membuat jurnal prepaid insurance ya, prepaid insurance. Ya mungkin nilainya nggak 100 ya, kan dia kan total ya, total misalnya katakan 1000 lah, 1000 misalnya ya, 1000 gitu ya. Terus advertising expense, mungkin nilainya nggak 150 ya. Misalnya berapa ya? Misalnya 500 gitu ya. 500.
Nah, kemudian di sini kas ya, kas senilai 1.500. Ini tahapan awalnya ya, yang gelondongannya ya. Nah, pada saat mengalokasikan angka yang 1.000 ini gitu ya, ini buat cabang 1 berapa gitu ya, kemudian cabang 2 gitu kan, ini berapa, terus cabang ketiga ini berapa. Nah, ini baru dialokasikannya nih, cabang 1 prepaid-nya 100 gitu ya, advertising expense-nya 150. Nah, nanti akun prepaid insurance ini kita kredit, advertising-nya kita kredit, menjadi beban cabang senilai 300 termasuk tax payable. Gitu. Ini alur ceritanya seperti itu. Kok tiba-tiba masa prepaid insurance dikredit gitu ya? Kok advertising-nya expense dikredit? Nah, ini sebenarnya awalnya itu gelondongan ya, secara perusahaan, baru dialokasikan ke masing-masing cabang. Nah, nanti cabang membuat jurnal berpindah nih ya, insurance expense, tax expense, advertising expense. Kreditnya home office senilai 300. Ya, nanti sih di soal saya yakin banyak ini ya, banyak model-model yang lain ya. Nah, ini penjualan di cabang ya, AR pada sales, cash pada AR ya, ini biasa aja. Ini juga sama ya, pembelian aset tetap oleh kantor pusat ya. Jadi yang beli asetnya itu kantor pusat, dibeli equipment sebesar 3.000. Maka jurnalnya equipment pada cash ya kan. Nah, kemudian padahal equipment-nya ini dipakai oleh kantor pusat ya, oleh kantor pusat gitu. Tapi karena kebijakan perusahaan untuk pencatatan equipment itu hanya di kantor pusat, maka di cabang itu no entry. Ya. Cabang hanya mencatat depreciation expense-nya saja pada home office gitu. Ini untuk kasus yang pertama ini case pertama ya, di mana kebijakan pencatatan akuntansi aset tetap itu hanya dilakukan di kantor pusat. Jadi sebagai kendali aja ya, berapa sih aset terkait dengan aset tetap gitu ya, totalnya berapa, kemudian akumulasinya berapa. Nah, ini tetap dicatat oleh kantor pusat. Cabang hanya mencatat expense-nya saja. Ya, karena kan yang pakai cabang ya. Karena yang pakai cabang ya expense-nya ya diakui, yang diakuinya ya di kantor cabang ya. Kayak gitu. Nah, kalau case yang kedua, ini cabang boleh mencatat equipment ya. Jadi setelah kantor pusat membeli equipment, maka equipment-nya ini dikirim ke cabang. Jadi mesinnya dikirim ke cabang, gitu ya. Mobilnya dikirim ke cabang. Maka kreditnya adalah home office. Otomatis expense dan akumulasi penyusutannya dicatat di cabang. Ini case yang kedua, ya. Case yang kedua. Case yang kedua di mana awalnya kantor pusat yang membelikan, lalu dikirim ke cabang, nah sehingga pengelola asetnya menjadi tanggung jawab di cabang. Ya. Nah, kalau kasus yang ketiga, cabang yang membelikan aset dikirim ke kantor pusat. Ini tadi di awal-awal ya yang saya kasih contoh. Oke, ini untuk yang jurnal pertama ya. Jurnal pertama yang mencatatnya di pusat ya, maka lainnya di debit, kreditnya cabang, home office pada office. Oke. Terus terakhir ini kasusnya ini di dalam. Nah, ini untuk closingnya ya.
closing entry. Jadi cabang karena menyelenggarakan akuntansi sendiri ya biasa aja ya. Income summary debit, inventory awalnya di kredit. Inventory akhir di debit, income summary di kredit. Kemudian semua expense di closing, income summary di debit. Selanjutnya shipment from HO, expenses purchase ya. Nutup sales, maka salesnya di debit, income summary-nya di kredit. Nah, bersihnya, labanya atau ruginya di closing ke home office ya, 300. Ini nanti dikirim ke pusat. Sama nilai 300. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Nanti minggu depan kita lanjut sudah masuk ke rekonsiliasi ya. Ada Bu, pertanyaan? izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Seandainya kantor cabang membeli aset, Bu, dan tidak melaporkan ke kantor pusat, itu perlakuan akuntansinya gimana? Cabang membeli aset tapi tidak melaporkan ke pusat, ya. Iya, Bu. Ini tergantung sih ya, tergantung kebijakan. Kalau memang kebijakannya itu aset dikelola oleh pusat, gitu ya, dikelola oleh pusat, walaupun asetnya itu yang pakai di cabang ya, ya ini seharusnya yang melaporkan, ya kan, karena kan yang mencatat equipmentnya kan si pusat, ya. Nanti si pusat akan mencatat tadi apa debitnya equipment, ya. Kreditnya apa? Cabang ya, kreditnya cabang. Ya nanti pada saat penyusutan baru si cabang mencatat depreciation expense pada home office ya. Ya seharusnya itu dilaporkan ya, kecuali memang segala yang dilakukan oleh si cabang ya udah menjadi tanggung jawab si cabang ya. Nanti kan juga akan terlihat di laporan keuangannya. Walaupun nggak melaporkan, kalau memang itu kebijakannya menjadi apa pengelola si cabang, ya sudah. Pada akhir tahun nanti dilihat posisi laporan keuangan. Seperti itu. Baik, Bu. Berarti cabang mencatatnya jika membeli aset tetap dengan akun home office tadi ya, Bu ya? Iya. Karena kan dia mengeluarkan uang ya. Jadi home office-nya akan di debit, cash-nya akan di kredit ya. Itu dengan syarat kalau seandainya pencatatan akun aset itu dikelola oleh kantor pusat ya. Baik, terima kasih. Oke, seperti itu ya. Kita latihan dulu ya, jam sekian ya, ini waktunya untuk latihan ya. Teman-teman silakan dibuka workbook-nya ya, halaman 90, nanti kerjakan soal 1, 3, 4. Ya, saya bagi ya. Absen ganjil kerjakan soal 1, 3, 5 ya yang ganjil. Yang genap kerjakan soal 2, 4, 5 ya. 5 semua dikerjakan. Oke ya. Nanti kita bahas ya latihannya ya. Jadi salah satu itu transaksi resiprocal antara kantor pusat dan cabang. Pada tanggal 1 September 2018, PT Pasak mendirikan cabang di Bandung. Berikut ini adalah 3 transaksi pertama antara kantor pusat dan cabang di Bandung dari PT Pasak. Ada tanggal 1 September, kantor pusat mengirim 10 juta ke cabang ke dalam rekening bank atas nama cabang. Yang kedua, 5 September, itu kantor pusat mengirimkan barang dagang seharga 60 juta ke cabang ditagih dengan markup 20% dari harga pokok. 8 September, cabang membeli tunai peralatan kantor seharga 3 juta untuk dimasukkan ke dalam catatan akuntansi kantor pusat.
baik kantor pusat maupun cabang Bandung dari PT Pasek menggunakan sistem pencatatan terpusat untuk aset tetap. Terus yang diminta itu ada membuat catatan akuntansi kantor pusat dan catatan akuntansi cabang Bandung. Jadi yang di kantor pusat itu ada branch sebesar 10 juta dan kemudian kreditnya ada cash sebesar 10 juta. Terus yang tanggal 5 September itu branch pada shipment to branch. Terus ke unrealized profit inventory. Unrealized profit inventory branchnya sebesar 72 juta karena ada markup 20%. Terus shipment-nya itu 60 juta, unrealized profit-nya itu 12 juta. Yang kemudian tanggal 8 itu equipment pada branch besar 3 juta. Terus kemudian yang di kantor cabang itu yang tanggal 1 Septembernya itu ada cash pada home office sebesar 10 juta. Yang tanggal 5-nya itu shipment from branch pada home office sebesar 72 juta. Yang tanggal 8 Septembernya itu ada home office pada cash sebesar 3 juta. Terima kasih. Oke ya. Ya, di sini untuk transaksi tanggal 8 oh ini ya, yang bayar cabang ya. Tanggal 8 yang bayar cabang sehingga mengurangi akun home office ya, 3 juta. Equipment-nya ini dipakai oleh pusat, oke. Kemudian waktu pengiriman ada markup 20% sehingga masuknya kategori unrealized profit inventory. Oke, kita bungkus ya. Ada yang berpendapat lain tidak untuk yang soal satunya? Sama semua? Sama, Bu. Oke. Kalau sama semua kita bungkus ya. Kita lanjut bahas soal 4 ya. Berarti untuk yang presensi nomor genap, saya minta yang nomor tanggal berapa sih? 16 ya. Ya, berarti nomor 16 deh. Silakan nomor 16. Baik Ibu. Ya, Mbak Tina ya. Iya. Nomor berapa Bu? Maaf tadi soalnya soal 2 ya? Soal 4. Oh, soal 4. Baik Ibu. Sudah dikerjakan belum yang 4? Sudah Ibu, sudah. Izin untuk share screen ya Ibu? Baik Ibu, izin Ibu dan teman-teman. Untuk soal nomor 4, transaksi resiprokal persediaan antar cabang. Selama November 2019, PT Balotelli mengirimkan persediaan barang dagang ke cabang Banteng. Harga pokok persediaan tersebut 200 juta dan PT Balotelli membebankan markup 20%. Biaya pengiriman 2 juta hingga akhir Desember, barang dagang tersebut masih belum terjual semuanya. PT Balotelli sebagai kantor pusat memerintahkan cabang Banteng mengirim sebagian 50% persediaan tersebut ke cabang Serang. Harga barang dagang yang dikirim ke cabang Serang senilai 60 juta. Sudah termasuk markup dari pusat dengan biaya pengiriman 800.000. Jika PT Balotelli mengirimkan secara langsung ke cabang Serang, biaya pengirimannya adalah 1,2 juta. Yang pertama diminta buatlah jurnal untuk PT Balotelli sebagai kantor pusat terkait dengan transaksi tersebut. Untuk yang kedua buatlah jurnal untuk cabang Banteng terkait dengan transaksi tersebut, dan yang ketiga buatlah jurnal untuk cabang Serang terkait dengan transaksi tersebut. Untuk yang pertama, kantor pusat menjurnal branch
branch-nya Banteng pada shipment to Banteng dan unrealized profit inventory dan cash. Total pertama shipment to Bantengnya itu adalah 200 juta, kemudian dia minta markup 20%, maka kita kali dengan 20% dapat 40 juta, dan dia membayar cash itu adalah biaya pengiriman. Maka total untuk branch-nya itu adalah 242 juta. Untuk tanggal yang dia suruh 50%-nya ke bagian cabang Serang, maka kita jurnal untuk shipment to branch Banteng pada shipment to branch Serang sebesar 50 juta, yaitu 60 juta yang sudah termasuk markup dari pusat, yaitu 160 juta dibagi dengan 120%, yaitu sebesar 50 juta. Untuk yang unrealized profit yang diminta, maka kita jurnal unrealized profit pada unrealized profit sebesar 10 juta. Kemudian untuk resiprokal pengiriman barang antara cabangnya, yaitu ada branch Serang 61.200, untuk loss-nya ada 100, dan ada branch Bantengnya 61, yaitu dapat dari sini. Untuk cabang Banteng kita jurnal shipment from HO pada freight in dan home office, yaitu 240 juta, freight in-nya 2 juta, dan 242 juta untuk home office-nya. Untuk tanggal 31-nya dia no entry, dan tanggal 31 Desembernya ada home office sebesar 61.300, itu dapat dari pengiriman antara shipment from HO-nya sebesar 60 juta. Untuk freight in-nya tadi dapat 500.000 pengirimannya, dan dengan biaya dan cash-nya dia sebesar 800.000. Kemudian untuk di bagian cabang Serang, tanggal 31 Desember dia menerima shipment from HO sebesar 60 juta, freight in-nya 1,2, dan home office-nya adalah 61.200. Kemudian maka dari sini dia dapat dari P13 itu adalah 61.300. Maka dia nanti ada di bagian kantor pusat membayar biaya tambahan sebesar 100.000. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Mohon koreksinya, Ibu. Saya tanya dulu ya. Ini tanggal 31 Desember ada unrealized profit debit. Ini di pusat ya. Unrealized profit di debit 10 juta, unrealized profit di debit 10 juta. Ini untuk mentransfer inventory cabang Banteng ke cabang Serang. Ini jurnal apa ya yang debit dan kredit dengan akun yang sama 10 juta itu kenapa ya? Ini Bu, kan cabang tadi minta cabang Serang kirim ke pusat, meminta cabang Serang untuk kirim ke cabang Banteng ya Bu, sebesar 60 juta, itu kan udah termasuk markup dari pusat ya Bu. Maka jurnalnya saya agak bingung juga sih Bu, kenapa kayak saya salah deh Bu ya jurnalnya. Maksudnya itu kayaknya ini 60 karena yang harusnya dicatat itu kan untuk shipment to branch-nya itu 50, karena tadi 60 juta ini udah sama markup, maka jadinya unrealized profit-nya tetap masih ada gitu Bu, 10 juta. Belum hilang. Ini 10 juta, sebentar. Kan dikirim ke Serangnya kan 60 juta ya. Sudah termasuk markup. Markup-nya berapa awal? 20% ya? Betul, Ibu. 20%. Ini kan tadi kan 10 juta dapat dari mana? Perhitungan dari mana? Dari 60 juta dibagi dengan 200 juta ditambah 40 juta dikali dengan 40 juta, Ibu. Dari Ibu. Berapa nih? Kak, 60. Udah yang lain? Dari 60 juta. Ya, dibagi dengan 200. Proporsional ya. Ya, Ibu, bagi dengan proporsional. Iya, iya. Intinya sih ini sebenarnya unrealized profit-nya tetap sama ya.
Jadi hanya ini kayak memindahkan gitu ya, memindahkan dari Banteng ke Serang ya. Walaupun kalau dari sisi kantor pusat tetap tidak berubah ya, cuman nanti mungkin untuk lebih jelasnya ditambahkan keterangan kali ya, Andilas Profit Banten dan Andilas Profit Serang ya, karena nanti kan ini untuk kontrol ya, kontrol di pusat gitu ya, apakah Andilas Profit dari Banteng atau Serang itu sudah terrealisasi atau belum ya. Ini untuk kontrol aja sih ya, walaupun mungkin di buku besar si pusat sudah ada nama-nama masing-masing cabang sih ya, biasanya sih seperti itu gitu ya. Ini karena kita masih general ya, istilahnya lah mungkin dibedakan aja gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya Bu ya? Ini nggak apa-apa, karena ini untuk menunjukkan perpindahan. Saya ke portal sebentar ya. Ada alarm. Sedang ditutup. Ya oke ya. Kemudian tanggal brand Serang 112 lost access. Oke. Terus tadi yang coba saya lihat yang cabang Banteng ya. Cabang Bantengnya tanggal 31 Desembernya ya. Kalau yang atas sudah oke ya. Pokoknya pada saat pusat mengirimkan ke cabang Banteng itu sudah oke lah jumlahnya ya. Serang no entry. Ini yang jadi yang perlu kita diskusikan kan pada saat Banten mengirim ke Serang ya. Ya. Di sini berarti di Banten akan ada pendebetan home office ya. Home office 61500. 61 ini kan nah ini yang break in 500 ini juga proporsional juga ya. Proporsional pengkreditan yang awalnya itu beban si Banten sekarang menjadi beban ke Serang ya, berarti ini diproporsionalkan. Nah ini yang cash 800 ini apa nih? Ini Bu, ada tambahan Bu dengan biaya pengiriman. Jadi di sini ada di soalnya ada Bu dengan biaya pengiriman 800.000. Oke. Ini yang nanggung tetap Serang tapi dibayarkan oleh si Banteng pusat atau Serang. Iya Ibu. Oh, ke Serang ya. Iya. Ya, jadi otomatis dia mengurangi akun home office ya, karena pembayaran tambahan yang 800 itu bukan menjadi beban si Banten ya, tapi karena dia membayarkan otomatis mengurangi home office. Oke. Ya, sekarang yang Serang. Shipment from 60 juta, flag ini jadi beban si Serang. 1.200. Tadi cashnya yang bayar siapa? 1.200 ini? Pusat ya tadi ya? Iya Bu, tetap pusat Bu. Oh, pusat ya. Tadi saya lihat jurnal pusatnya, coba lihat. 1.200. Pusatnya bayar cashnya sebenarnya 2 juta Ibu. Ini 1.200.000 itu di sini ada keterangan jika PT Balotelli mengirimkan secara langsung ke cabang Serang, biaya pengirimannya adalah 1.200.000 Ibu. Ya oke. Ada pendapat lain mungkin? Ibu izin bertanya, Bu. Ya silakan. Terkait yang di jurnal yang pas mengirim barang itu ya Bu ya, yang pengiriman barang ke cabang 2 itu break-in-nya itu kenapa 500 ya Bu? Saya masih bingung Bu dengan perhitungannya. Bisa dijelasin, Martina? Iya. Jadi untuk yang ini 500-nya itu adalah dari 20 juta dikali dengan 1/4. 1/4 itu bentar. 800. Check-in awalnya berapa di Banten? 2 juta, Ibu. Ya, 2 juta ya. Kemudian ini kan di
berarti beban track ini jadi berpindah gitu ya, berpindah ke, maksudnya si Banten ini nggak menanggung yang sebesar 2 jutanya lagi, karena kan dikembalikan yang barang 60 juta ya, 60 juta tadi. Cuman angkanya pas nggak kalau kita hitung proporsionalnya? Shipment 240. 240. Pas nggak? Izin Bu. Ya silakan Ahmad. Baik, jadi untuk flight in ini kan dia pertama ada flight in ke cabang Banten sebesar 2 juta. Yeah. Nah, di mana dia kan Banten ini kan mengirim ke Serang lagi. Mengirim ke Serang sebesar 60 juta atau cost-nya itu 50 juta. Berarti secara cost dia ada perpindahan ke Serang sebesar 1/4 atau 25%. Oleh karena itu, freight in ini juga harus dikasih ke Serang sebesar 25% itu. Makanya freight in di sini harus dikali dengan 1/4. Jadi freight in-nya 2 juta dikali dengan 1/4 500.000 seperti itu. Jadi proporsional ya. Karena kan tadinya kan si Banten menerima barang itu kan cost-nya 200 juta ya, 200 juta. Nah, kemudian dialihkan ke Serang itu 50 juta ya untuk yang cost-nya. Nah, itu proporsional ya, 50 dibagi 200 ya, berarti 1/4 ya. 1/4, kemudian dikalikan freight in 2 juta ya. Jadi 500. Jadi 500-nya ini sudah bukan menjadi cabang Banten lagi ya, karena sudah beralih ke cabang Serang ya, seperti itu. Jadi dikembalikan ya istilahnya gitu ya, utang si Banten dikembalikan ke pusat ya sebesar pengiriman yang ke Serang ini, yaitu sebesar 50 juta cost-nya. Kalau kita markup jadi 60 juta ya, 60 per 240 itu juga 1/4 juga sama ya, 1/4 dikalikan 2 juta ya total freight. Itu ya, tadi Stephen nanya. Dia Ibu. Ya, dia ya. Sudah. Oke, ya sudah paham semuanya? Ya, nanti kalau masih belum paham silakan aja, boleh ditanyakan ya di grup WhatsApp juga boleh ya. Jadi intinya itu ketika ada perpindahan pengiriman ke cabang lain, maka beban-beban yang ada di cabang Banten itu harus dikurangkan sebesar proporsional ya sejumlah barang yang dikirim. Oke, baik ya. Nilai UTS sudah saya umumkan. Ini silakan bisa di close ya. Kita bungkus jawaban ini. Ya. Nilai UTS juga sudah saya umumkan direct message ya. Saya itu mengumumkan nilai yang sumbernya dari rekap ya, rekapan saya. Jadi tahapannya gini teman-teman. Rekapan itu ya, dari rekapan itu saya kopas ke daftar nilai format atau template portal ya. Saya copy paste yang value-nya ya. Nah, itu lalu saya kirim ke portal. Tujuannya gini, sebenarnya buat ngecek aja ya, karena kan ketika saya kopas ke portal mungkin ada kesalahan ya, atau mungkin juga ada kesalahan di rekapnya gitu. Jadi maksud saya gini, saya ingin menyampaikan nilai UTS yang saya umumkan ini ya, bisa jadi mungkin ada kesalahan ya, entah dari sayanya ya, entah dari portalnya yang mungkin membulatkan gitu kan, entah saya salah tadi kan, karena saya tadi input ketik ya, misalnya Ahmad Wirawan nilainya sekian, itu saya input manual ya, bisa jadi mungkin mata saya lagi capek gitu ya, yang seharusnya 86 jadi 68 gitu kan, atau mungkin kebalikan gitu ya. Jadi kemungkinan nanti ada perbedaan, itu mungkin ada ya, tapi kalau misalnya ada perbedaan silakan wapri aja, Bu kok di portal nilai saya beda dengan yang diumumkan ya. Nanti saya akan mengecek ya, yang salah yang mana gitu. Ya kalau misalnya yang salah saya pada saat
mengumumkan ke teman-teman ya, mohon diterima aja. Mohon diterima dengan hati yang terbuka ya, yang lapang dada lah gitu ya. Jadi tujuannya untuk meng-cross check. Saya sengaja supaya nanti rekonsiliasi, karena kalau saya mengumumkan dari nilai yang saya input di portal, takutnya nanti nggak kelihatan tuh untuk pengendalinya ya, dengan kayak gini kan. Jadi ada 3 pengendali ya, dari teman-teman, dari saya, sama dari portal. Jadi supaya nanti nilainya jadi benar-benar validated, istilahnya kayak gitu ya. Ya, oke. Baik, walaupun nilainya kecil, jangan